Halo saudara-saudara, bertemu lagi di Summary Daily Bible Study. Judul pelajaran hari ini adalah Apa yang di dalam saya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21, Kristus menderita untuk kita, supaya saya ada polanya. Atau, Yesus datang ke dunia menderita untuk menjadi contoh. Contoh atau pola yang diberikan, Tuhan Yesus tidak bisa menggunakan kuasa keilahiannya untuk kepentingannya sendiri, walaupun Tuhan Yesus ada kuasanya. Kalau Yesus pakai kuasanya, Yesus tidak bisa menjadi contoh, karena manusia tidak ada kuasa. Poin berikutnya yang harus kita ingat, bahwa Tuhan Yesus yang menjadi contoh, awalnya adalah dalam form of God dan menjadi form of man selama-lamanya. Dan hal ini tidak bisa dilakukannya kalau Tuhan tidak mencintai saudara dan saya. Dan saat Tuhan Yesus dibangkitkan, bentuk kemanusiaannya dirubahkan menjadi glorious body. Itulah sebabnya sebelum tinggalkan bumi ini, nanti kita akan dirubahkan dulu menjadi glorious body, karena tubuh kita yang sekarang tidak akan tahan untuk perjalanan 7 hari menuju surga melewati Orion. Dan siap-siap Tuhan selalu menyiapkan kejutan untuk umatnya yang setia. Apakah saudara menantikan hal tersebut? Begitu pula saya. Sebelum kita menikmati dunia baru yang Tuhan ciptakan, mari kita ke Taman Eden sebelum ada dosa. Sebelum ada dosa, semua di Taman Eden very good, atau tidak ada yang evil atau yang jahat. Jadi, evil ini adalah lawannya dari very good. Evil ini masuknya setelah ada dosa, dan mulainya di pendatang bumi yang Tuhan ciptakan di Kejadian 1. Dan masuknya evil ini kita bisa lihat dimulai dari ayat Kejadian 3 ayat 6. Dan evil itu adalah evil karena ada hukum yang baik bilang itu evil. Karena kita tidak bisa tahu itu evil kalau tidak ada hukum. Jadi, kita mengetahui evil itu tidak baik karena kita mengetahui hukum. Kesimpulannya, evil itu hanya ada karena hukum yang baik dilanggar. Jadi sebelum ada yang melanggar, ya cuma tahu yang very good. Dan perintah bilang tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan perintah ini tidak evil, cuman bilang apa yang evil. Jadi ketika kita dapat perintah, kita sudah tahu bahwa ada yang baik dan jahat. Tetapi belum tentu evil karena tidak ada yang dilanggar. Jadi waktu manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa, mereka ini dikasih probation. Dan probation itu untuk menguji mereka setia atau tidak. Dan ketika mereka setia, mereka akan hidup selama-lamanya atau tidak akan mati selama-lamanya. Dan kita hidup di mana kita sudah sangat dekat dengan immortality atau kehidupan yang selama-lamanya ini, dan kita akan kembali ke Eden. Pertanyaannya sekarang, kenapa mereka very good saat di Eden? Jawabannya adalah karena firman yang menciptakan mereka ini very good. Kenapa yang menjadikan mereka very good itu atau firman itu very good? Karena disebut very good karena tidak memerlukan kontribusi tanah untuk menjadi hidup. Karena tanah ini cuma berterima kasih dengan nafas kehidupan, dan ketika debu tanah ini diberi nafas kehidupan, yang membuat very good itu adalah nafas kehidupannya. Jadi di sini tanah ini bisa digantikan apa saja, tetapi yang tidak bisa digantikan adalah nafas kehidupan yang membuat manusia itu hidup. Dan ketika manusia hidup, itulah very good.
Dan tanah ini tidak memiliki kontribusi apapun untuk manusia bisa menjadi hidup atau very good. Jadi kita bisa lihat di sini urutannya. Jadi nafas kehidupan ini masuk ke dalam tanah yang berbentuk atau tubuh yang berbentuk, lalu menjadilah manusia yang very good atau living soul. Jadi sekarang yang very good ada di dalam tubuh Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa tidak bisa tidak very good selama yang tidak very good tetap di luar. Atau yang evil make sure ada di luar sehingga very good-nya ini tetap dipertahankan. Artinya saya bisa tinggal di tengah-tengah orang yang jahat dan tetap very good. Karena saya tidak mengizinkan yang jahat itu masuk. Jadi kita mengerti bahwa ada perintah yang tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan kita tahu di pohon ini ada setan yang mau menggoda supaya yang evil masuk. Dan evil itu tidak akan bisa masuk asal tidak diizinkan. Sehingga Adam dan Hawa ini tetap very good. Makanya ketika Yesus di Nazaret, dan Nazaret itu adalah kota yang jahat, tetapi Yesus tetap mempertahankan kemurniannya karena Yesus tidak izinkan yang tidak very good berada di dalam dirinya. Pertanyaannya, apakah kita bisa? Mari kita baca Filipi 2 ayat 15. Kamu bisa blameless and harmless, kamu bisa murni di tengah-tengah bangsa yang sudah bengkok hatinya dan sesat. Kenapa saya bisa blameless and harmless? Kita baca Filipi 2 ayat 12 dan 13. Karena Bapa bekerja di dalam kamu. Jadi yang membuat saya bisa blameless and harmless itu karena ada Bapa yang bekerja dalam saya melalui firman-Nya. Jadi setan ini sangat tahu akan konsep ini. Jadi dia punya pemikiran adalah mudah-mudahan ada yang kunjungi saya ya di Taman Eden dan bicaralah sama saya. Lalu di Kejadian 3 ayat 1 harapannya setan terwujud karena Hawa datang. Tapi itu tidak cukup. Karena setan harus bicara atau ngobrol dengan Hawa. Lalu setan membuka pembicaraannya. Bukankah Tuhan bilang semua pohon tidak boleh dimakan? Ini adalah pancingan setan supaya Hawa menanggapi atau membantah apa yang dia katakan. Jadi di Kejadian 3 ini kita bisa melihat bahwa ada firman-Nya setan yang mengetuk dari luar. Lalu di Kejadian 3 ayat 5, kamu akan menjadi seperti gods. Jadi kalau kamu melanggar, kamu akan jadi seperti Tuhan. Dan ini adalah hal yang Tuhan sembunyikan. Karena Tuhan gak mau Adam dan Hawa itu sama seperti dia. Jadi artinya ada versi yang lebih baik dari very good di hari ke-6. Jadi very good. Dan untuk menjadi very good harus menerima nafas setan. Jadi setan bilang kamu harus undang nafas saya, firman saya masuk dulu untuk menjadi very good. Tetapi di hari ke-6 Tuhan sudah selesai pekerjaan penciptaannya. Kata very good itu menunjukkan bahwa sudah selesai. Artinya, untuk ditambah nafasnya setan, ini adalah pekerjaan salvation by works. Untuk mau jadi lebih lagi dari yang Tuhan sudah berikan atau dari very good, artinya kita bilang pekerjaan Tuhan itu belum very good. Atau kita harus memperbaiki pekerjaan Tuhan. Dan ketika saya sudah menerima nafas setan, saya ini menjadi istri yang setia, yang sedang menuju kebinasaan. Sehingga Roma 7 ayat 15 berlaku untuk saya. Yang saya lakukan, yang saya tidak mau buat. Jadi sangatlah mengerikan untuk masuk nafas setan ke dalam diri kita. Dan tidak bisa ada perubahan kecuali Kejadian 2 ayat 7 terjadi kembali.
Dan di Revelation 3 ayat 20, Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita untuk mengcounter pekerjaan setan di Kejadian 3 ayat 6. Jadi, kesimpulannya apa sejauh ini? Keselamatan itu tergantung dari apa yang di dalam saya. Dan kesempatan keselamatan ini bisa ada karena Bapa sangat mencintai saudara dan saya, sehingga Bapa yang sangat cinta anaknya mengaruniakan anak yang dicintainya untuk umat manusia yang sangat dicintainya. Artinya, kita harus mempertahankan apa yang di dalam kita, dan apa yang di dalam kita ini harus bertambah-tambah terus, karena setan ini sangatlah berpengetahuan. Artinya firman yang ada di dalam kita pun harus terus-menerus meningkat. Oleh karena itu, saya harus mengerti tentang kebenaran itu. Saya harus bisa membuktikan sendiri. Karena keselamatan itu pribadi, tidak bisa digantungkan kepada orang lain. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di Revelation 3 ayat 20, Yesus mengetuk pintu hati saudara dan saya. Ini adalah pekerjaan mengcounter Kejadian 3 ayat 1-6, di mana setan mengetuk pintu hati Hawa untuk dapat menumbangkan manusia. Jadi membutuhkan 6 ayat untuk menumbangkan manusia yang diciptakan di hari ke-6. Dan keadaannya sekarang adalah manusia sudah dirusak dengan nafas setan. Dan nafas setan atau firman setan sekarang yang sedang digemahkan oleh dirinya adalah cari dunia dulu saja. Cari, gak apa-apa. Nanti baru diubahkan di awan-awan. Jadi pekerjaan Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia, untuk mengcounter 6 ayat setan. Mari kita lihat Palmonai yang sangat indah. Jadi pekerjaan Tuhan Yesus menciptakan selama 6 hari. Dan di hari ke-6 manusia diciptakan dan itu very good. Dan pekerjaan Tuhan Yesus di-counter oleh setan dengan 6 ayat di Kejadian 3 ayat 1-6. Sehingga di ayat ke-6, manusia yang tadinya very good menjadi very bad. Sehingga Tuhan Yesus punya pekerjaan untuk mengcounter pekerjaan setan selama 6.000 tahun. Sehingga di tahun ke-6.000 manusia berhasil dikembalikan ke very good. Dan kata lain firman itu adalah power. Jadi untuk manusia selamat, powernya setan yang ada di dalam manusia harus digantikan powernya Tuhan. Atau yang pada awalnya di dalam manusia ada powernya Tuhan digantikan powernya setan. Jadi pertanyaannya bagaimana manusia diselamatkan? Kita baca Roma 1 ayat 16. Ada Injil yang adalah kuasa Tuhan kepada keselamatan. Arti selamat ini kita bisa lihat di Matius 1:21 yang artinya saya dipisahkan dari dosa. Dan kita udah mengerti bahwa dosa ini adalah suami saya. Artinya ketika saya selamat, suami saya digeser oleh kuasa yang adalah gospel yang dimiliki oleh suami baru saya. Jadi kalau power itu adalah gospel, artinya suami saya yang lama atau kuasa setan ini adalah gospel palsu atau another gospel. Jadi kita bisa lihat di sini Palmonai lagi bahwa another gospel itu atau gospel palsu ada di Galatia 1 ayat 6. Sedangkan gospel aslinya yang membawa kepada keselamatan ada di Roma 1 ayat 16. Jadi kita bisa lihat bahwa rencana setan ataupun rencana Tuhan gak lepas dari angka 1 dan 6. Jadi sekarang ini kita berada di dalam jangka waktu 6.000 tahun di mana Tuhan sekarang sedang ingin menyelamatkan manusia. Dan pertanyaannya setelah 6.000 tahun apa yang terjadi dengan setan? Dan orang-orang yang ditipu setan? Di Revelation 16 dikatakan bahwa orang-orang yang tidak selamat atau menolak rencana Tuhan untuk selamatkan mereka akan menerima murka Bapa.
Jadi kita bisa lihat bahwa kita sangat perlu the power of God atau gospel unto salvation. Karena ini adalah kunci untuk menggeser kuasa setan yang ada di dalam hati saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah kita percaya akan kuasa ini yang Bapa berikan melalui anaknya?